Shalom, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa lagi di acara Revival Restoration Service tanggal 13 Oktober 2025. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom, untuk berinteraksi secara online. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar sama-sama, ya Bapak Ibu ya. Kita belajar sesuatu, belajar mengenai panggilan ilahi ya, yaitu apa? Adalah fishers of men, yang artinya adalah penjala manusia. Saya dapat materi ini sebetulnya tahun 2023. Jadi waktu kami dari RTM Pusat diutus ke Alor, nah kebetulan saya dikasih kesempatan saya membagikan ini. Tapi entah kenapa Tuhan itu ingatkan lagi, bawakan lagi yang ini ya, supaya apa? Supaya kita ini ngerti tujuan hidup kita ini di dunia ini apa sih gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga bagikan ke teman-teman yang ada di Bogor. Kemudian yang lucu itu betul-betul konfirmasi dari Tuhan ya. Saya bagikan hari Jumat, di hari Minggu beberapa gereja membahas hal yang sama. Saya sendiri, wah kok bisa ya gitu ya, bisa membahas hal yang sama di waktu yang berbeda hari. Berarti memang ini saatnya semua orang di beberapa daerah ataupun wilayah ataupun berbagai denominasi gereja diingatkan kembali tujuan kita awal ya. Jadi hari ini kita mau belajar sesuatu mengenai penjala manusia. Nah, kita tahu ya bahwa kita waktu terakhir kali kita ngobrol ya, kita ngomongin soal anak Allah. Betul ya Bapak Ibu ya. Waktu kita ngomongin anak Allah bukan berarti anak Allah itu terus kita leha-leha seperti itu, enggak. Anak Allah itu kalau sudah jadi anak Allah kan kita tahu ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kakak kita, kakak sulung kita adalah Tuhan Yesus. Waktu kita jadi anak Allah pasti dididik ya. Ya enggak? Tuhan Yesus aja dididik loh di dunia, sekolah. Itulah kenapa dunia ini, bumi ini disebut apa? Universitas kehidupan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dididik bagaimana ketaatannya, kemudian apakah dia sampai rela, kemudian dia memuridkan, semuanya ini adalah pelajaran yang Yesus alami, yang Yesus tinggalkan untuk kita pelajari dan kita teladani. Sebelum kita masuk ke materinya, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kalau sore hari ini kami sudah berkumpul di Zoom Revival Restoration Service. Kami mau belajar sesuatu yang daripada-Mu. Kami mau mengerti apa yang menjadi panggilan ilahi, yaitu menjadi penjala manusia. Berikan kami roh hikmat, berikan kami roh wahyu untuk menangkap firman-Mu dengan mudah, dengan gampang, dan kami bisa mengingatnya, dan kami dapat melakukannya. Ini adalah acara-Mu, kendalikan lidah mulut hamba-Mu ini, biarkanlah hadirat-Mu ada, yang memberikan kami pengertian-pengertian baru, membukakan akal budi kami, membuat kami juga semakin berapi-api, semakin berkobar-kobar untuk mengikuti Engkau, untuk melakukan semua apa yang menjadi kehendak yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini acara-Mu, silahkan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang penjala manusia. Nah, apa sih penjala manusia? Ternyata tahu nggak Bapak Ibu? Penjala manusia adalah suatu profesi, pekerjaan yang Tuhan ciptakan untuk seseorang, yang dipilihnya untuk menjaring, mengumpulkan jiwa-jiwa yang ditangkap untuk percaya, diselamatkan, dijadikan murid Yesus. Ini profesi yang Tuhan ciptakan. Bayangin sebelumnya belum pernah ada. Kalau kita lihat di perjanjian lama, itu ada nabi-nabi gitu kan. Nah, nabi-nabi itu biasanya diiringi oleh bujang, jarang yang murid. Yang namanya murid itu baru diciptakan oleh Yesus. Yesus memulai memilih muridnya dan menjadikannya penjala manusia. Ini suatu profesi baru yang diberikan, yang diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, untuk menjadi penjala manusia, murid-murid perlu diajar berjalan bersamanya dan mengikuti teladan Yesus. Mereka akan diberi kemampuan, berkat, anugerah, karunia untuk melakukan tugasnya
melalui kesaksian hidupnya, melalui pemberitaan Injil, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya agar orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, waktu kita ada di dunia ini ya, waktu dipilih sama Tuhan menjadi penjala manusia, itu adalah panggilan ilahi di mana Tuhan Yesus sendiri yang memanggil. Kita harus sadar, oh ternyata kita dipanggil ya, gitu. Waktu kita dipanggil nanti kembali lagi, respon kita seperti apa? Ini yang kita mau bahas hari ini ya. Jadi waktu Yesus hidup di dunia ini, kita tahu bahwa ada jalan hidup Yesus sebelum dan setelah memilih muridnya. Ya, pertama kita tahu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapi rencana Allah. Kemudian dipenuhi Roh Kudus. Nah, waktu Yesus dibaptis di dunia ini, itu menjadi teladan juga buat kita. Oh, berarti kita juga harus dibaptis kalau kita muridnya. Ya. Kemudian kita juga perlu dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Wow, Tuhan Yesus aja dicobai, gitu kan? Kenapa Yesus yang anak Allah itu dicobai? Ternyata apa? Tuhan sudah memberikan teladan. Nih ya, kalau kamu dicobain iblis, kamu jawabnya seperti ini. Pakai firman Tuhan. Lawan iblisnya dengan firman Tuhan. Kalau kita di dalam kondisi kesesakan, kebingungan, enggak, saya anak Allah. Saya di backup Tuhan. Ada tertulis gitu kan. Hidup saya bukan dari perkataan orang, tetapi dari perkataan Tuhan. Hidup saya bukannya saya lagi, tapi Yesus ada di dalamku gitu. Kemudian Yesus mulai melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Allah dan mulai mengajar sampai dikenal orang. Nah, waktu Yesus di dunia ini, dia mulai tuh memberitakan Injil Kerajaan Allah kan, mulai mengajar. Nah, itu juga yang nantinya kita harus lakukan sebagai muridnya. Kemudian Yesus memanggil murid pertama dan murid lainnya. Kalau Yesus memanggil murid pertama dan murid lainnya, kalau kita sudah jadi murid, nantinya kita harus juga mencari dan memanggil murid pertama dan murid lainnya juga. Kemudian Yesus mengajar, menyembuhkan, dan membuat mukjizat. Kalau Yesus bisa mengajar, menyembuhkan, dan membuat mukjizat, Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu bisa melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Ya kan? Jadi saat mengikuti Yesus, murid-murid mengikuti kemana Yesus pergi, melihat Yesus mengajar kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang, jadi mereka itu mengekor pada mentor. Jadi inilah pentingnya ya Bapak Ibu ya, juga diingatkan kalau Bapak Ibu bisa dapat dan punya mentor, berdoalah. Yang pertama jelas mentornya adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kemudian perlu ada mentor di dunia ini dan kita perlu berdoa siapa yang bisa menjadi mentor karena perlu ada orang yang mengarahkan, yang mengajar waktu kita ada berbeban berat ataupun ada yang membantu kita membuat suatu kelepasan supaya keluar dari masalah kita. Jadi perlu mengekor pada mentor ya. Kemudian Yesus mengutus ke-12 dan ke-70 muridnya. Nah, nantinya kalau kita punya murid, kita juga harus bisa mengutus mereka. Kemudian Yesus disalibkan, wafat, dibangkitkan pada hari ketiga. Disalibkan, kita juga disalibkan kedagingannya. Wafat, kita mati kedagingannya. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu kita harus percaya. Kemudian Yesus mewariskan amanat agung yang perlu kita lakukan dan mencari penjala manusia berikutnya. Nah, ini yang kita nanti harus lakukan juga. Jadi tugas kita bukan tenang-tenang aja seperti itu, tetapi nantinya kita juga harus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Mewariskan amanat agung, kemudian mencari penjala manusia berikutnya. Setelah memberikan amanat agung, pastinya Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun pada hari Pantekosta. Kita juga kalau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan Yesus dan kita melakukan amanat agung, menjadi penjala manusia, menjadi muridnya yang taat, yang pasti kita juga akan naik surga bersama dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita mau belajar mengenai bagaimana sih ceritanya Yesus memanggil murid yang pertama. Matius 4 ayat 18 kita baca sama-sama ya sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Jadi di sini dibahas mengenai Simon, Petrus, dan Andreas, saudaranya. Kemudian ketemu Yesus, Tuhan Yesus itu bilang, mari ikutlah aku menjadi penjala manusia. Tetapi lucunya di dalam Matius tidak dijelaskan terlalu jelas. Nanti kita baca di Lukas sehingga kita tahu kenapa dia bisa punya respon yang seperti ini. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini respon yang luar biasa. Mereka segera meninggalkan jalannya, mengikuti dia. Enggak pakai mikir apa-apa, ditinggal aja ikutin Yesus. Itu respon yang luar biasa. Nanti kita mau belajar mengenai respon yang seperti ini tuh kok bisa ya. Kalau kita belajar mengenai lebih detailnya di dalam Amplified Bible, ya kita belajar juga, kita bandingkan apa sih artinya, ya gini. Waktu di Amplified Bible kita bisa baca, and he said to them, follow me. Di sini, mari ikutlah aku, diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya, itu ada keterangannya. Keterangannya apa? Follow me itu sebagai apa? As my disciple, accepting me as master and teacher, and walking the same path of life that I walk. Yang artinya menjadi murid, menerima aku, Tuhan Yesus, sebagai Tuan dan Guru, dan berjalan di jejak yang sama yang aku lewati. And I will make you fishers of men, menjadikan penjala manusia. Kemudian sama nih, immediately, segera mereka meninggalkan jala dan mengikuti dia, kembali lagi menjadi muridnya, percaya. Ini tuh tahu dan percaya di dalam dia, dalam Tuhan Yesus, dan mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Dan di dalam Matius 4 ayat 21, setelah Yesus pergi ke sana, dilihat pula dua saudara, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi yang ini, yang kedua ada yang dipanggil adalah Yakobus dan Yohanes. Dan waktu Yesus memanggil mereka, apa respon mereka? Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Langsung ditinggalin aja perahunya, ayahnya, lalu mengikuti dia. Bayangin ya Bapak Ibu, waktu kita ngebaca ini aja, hah kok bisa begitu ya gitu. Langsung nggak pakai mikir, nggak pakai apa, aja gitu. Ya, ini respon yang luar biasa. Nah, kalau di dalam Amplified Bible-nya dia dikatakan begini, he called them, kembali lagi waktu dia memanggil ya, to follow him, untuk mengikuti dia sebagai muridnya. Kembali lagi, waktu Yesus bilang ikutlah aku, kembali lagi selalu diterjemahkan dipanggil sebagai murid. Bapak Ibu, waktu kita dipanggil, pastinya dipanggil sebagai murid. Jadi ini adalah panggilan ilahi yang diberikan pada kita. Bayangin Tuhan Yesus sendiri yang memanggil kita. Nah, kembali lagi, respon kita seperti apa waktu dipanggil sama Tuhan Yesus. Jadi responnya yang bagus ini, nelayan ini adalah segera mereka meninggalkan perahu, bahkan ayahnya langsung mengikuti dia menjadi murid dan percaya, ya, tahu dan percaya kepada dia dan mengikuti teladannya. Jadi kalau kita mau baca lagi ya, pengertian aku penjala manusia di sini Matius 4 ayat 19 ya, dan Matius 4 ayat 21 yang tadi disebut bahwa waktu dikatakan ikutlah aku, follow me ini, berarti menjadi muridnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru, dan berjalan bersama di jejak atau jalan yang Yesus lalui. Waktu ada panggilan Tuhan, he called them, berarti mengikuti dia sebagai muridnya. Ya, diulang-ulang terus, nggak apa-apa. Jadi kita tahu waktu dipanggil Tuhan itu selalu menjadi muridnya. Banyak orang berkata gini, saya ngikutin Tuhan, tetapi waktu ngikut Tuhan itu mau jadi murid, follower, atau mau jadi yang mana? Itu tergantung kita. Karena banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena kita baca ya di dalam Alkitab bahwa ada anak muda yang kaya. Waktu dipanggil Tuhan, saya mau nguburin dulu, saya mau ini dulu, saya mau ini dulu.
Sehingga apa? Tidak merespon dengan cepat, akhirnya ya tidak menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Oke, kemudian fisher of men adalah penjala manusia. Lanjut, sama dengan yang Matius 4 ayat 20 dan Matius 4 ayat 22. Waktu menanggapi panggilan, responnya harus seperti apa? Segera, tidak menunda-nunda, beranjak, berjalan, dan meninggalkan semuanya. Nah, ini yang respon yang luar biasa dari keempat muridnya Tuhan Yesus, para nelayan ini. Begitu dipanggil, dia berjalan. Bukan cuma, oh, iya Tuhan, iya saya ikut panggil. Enggak, langsung berjalan, beraksi, dan beraktivitas sesuai dengan apa yang dikatakan. Beranjak dan berjalan, meninggalkan semuanya. Meninggalkan bener-bener, ninggalin paraunya, ninggalin keluarganya. Dia nggak mikir nanti keluarganya mesti gimana, bagaimana, kemana, bagaimana. Nggak aku pikir, langsung aja ditinggalin. Bahkan orang tuanya dia tinggalin. Waktu mengikut dia menjadi muridnya, tahu, percaya, dan meniru teladan Tuhan Yesus. Jadi waktu ada membaca ayat ini, gitu kan, waktu Yesus memanggil, memilih, dan memilih murid pertamanya menjadi penjala manusia dan mendengar respon murid yang dipanggilnya, ada beberapa pertanyaan yang terbersit. Karena saat itu orang-orang terpilihnya adalah nelayan biasa menangkap ikan. Saya itu kepikir, Tuhan, ini para nelayan ini kok bisa begitu responsif begitu, padahal mereka nelayan loh. Nggak kepikir apa ya? Yang inilah hebatnya ya, Tuhan Yesus pertama-tama hanya memilih nelayan 4 orang. Pertama-tama, bukan milih orang yang berintelektual tinggi, enggak. Nah, yang hebat responnya dari para nelayan ini apa? Waktu diajak Tuhan Yesus itu, mereka tuh nggak mikir apa-apa. Apa mereka ngerti ngikut Yesus mau jadi apa, makan apa, diajak kemana? Nggak kepikir tuh sama mereka. Oh iya aja gitu kan. Yang kedua, saat dikatakan menjadi penjala manusia, apa mereka tahu penjala manusia itu seperti apa, tugasnya seperti apa gitu? Nggak kepikir apa, terus kemudian apa mereka berpikir, apa mereka punya kemampuan menjadi penjala manusia? Nggak kepikir juga, tapi yuk ikut aja gitu ya. Itu yang saya juga terkagum-kagum dengan para murid-muridnya ini. Kemudian, di sini kita lihat ya, pilihan Tuhan itu tepat. Bahwa orang yang dipanggilnya tanpa pertimbangan atau banyak berpikir, responnya segera mengikutinya tanpa banyak pertanyaan, tanpa overthinking. Pertanyaannya, apa kita bisa seperti itu? Kita biasanya, Tuhan saya belum ini, belum saudara saya, belum anak saya, belum ini, banyak pekerjaan, belum ini. Aduh, banyak banget. Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah ini pelajaran buat kita. Waktu kita dipanggil Tuhan, yuk responnya seperti apa? Nah, ada lagi yang Roh Kudus itu baik banget ya. Saya tuh sampai merenungkan kenapa yang dipilih itu nelayan. Kenapa yang dipilih nelayan duluan? Dan kita belajar ya waktu kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa siapa yang mengikuti Yesus, ada ring satunya Tuhan Yesus. Murid-murid itu punya ring juga ternyata ya. Ring satunya adalah 3 orang. 3 orangnya siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang dibawa melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Kemudian yang diajak untuk berdoa waktu Tuhan Yesus di Taman Zaitun, ya. Waktu sebelum Yesus ditangkap, yang disuruh berjaga-jaga 1 jam. Itu siapa? 3 nelayan ini. Saya ini mikir, Tuhan kenapa nelayan? Nah, kemudian Roh Kudus itu memberikan pengertian-pengertian baru ternyata. Jadi kita tahu bahwa nelayan adalah orang yang bermata pencaharian menangkap ikan. Kita sudah tahu ya, clear semuanya bahwa ya, memang nangkap ikan. Tapi kenapa bisa dipilih gitu kan? Ternyata nelayan ini hidupnya tergantung cuaca atau alam. Ya, tergantung cuaca atau alam apa? Mungkin pergi bagus cuacanya, tetapi waktu malam kita kan tahu kan ya kalau nelayan itu mulai melaut itu agak sore, mulai mau malam gitu kan. Cuacanya bagus, tetapi tengah malam kita nggak pernah tahu mendadak ada cuaca, ada badai. Apakah mereka terus takut? Ya mau nggak mau sudah ada di atas kapal gitu ya. Hidupnya tergantung cuaca dan mereka harus punya jiwa ataupun mental yang kuat, tahan banting.
Walaupun ada cuaca, mereka tetap ada di situ, gitu kan. Nggak takut cuaca yang kayak seperti apapun, ya. Kemudian hidupnya juga tergantung Tuhan dan alam. Maksudnya apa? Tidak bisa memprediksi berapa tangkapan. Kalau dapat ikan, tidak dapat ikan, tidak putus asa, besok pergi melaut lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Sore berangkat, terus sampai malam sampai sana. Udah capek-capek tengah malam disebar jalannya, nggak dapat ikan. Nggak dapat ikan, apa mereka putus asa? Enggak. Mereka pulang ke pantai, besok berangkat lagi. Mau ikannya sedikit, mau ikannya banyak. Mereka juga ya tergantung Tuhan. Karena hidup mereka itu tergantung alam, tergantung Tuhan. Sampai saya tuh mikir, gitu ya. Kemudian nelayan itu biasanya pekerja keras, berangkat malam pulang pagi. Ya, ini bukan Bang Toyib gitu kan, tapi ini memang apa namanya nelayan itu kerjaannya pekerja keras. Karena memang kerjaannya malam. Kenapa malam? Karena pada malam hari ikan-ikan itu akan naik ke atas permukaan gitu kan. Kemudian akan lebih mudah ditangkap. Seperti itu. Dan untuk menangkap ikan, jumlah ikan yang akan ditangkap adalah tergantung peralatan yang dipakai. Mau pakai kail, pancing, jaring kecil, jaring besar, perahu, kapal kecil, kapal besar. Jadi ada harus yang diinvestasikan, berani bayar harga untuk mendapat hasil yang besar. Ternyata waktu saya pikir-pikir, iya juga ya, berarti ada planning, ada target. Kalau nelayan ini mau melaut, mau dapat hasil yang besar, gitu kan, harus tahu peralatannya, kendaraannya, perahunya, gitu kan. Kalau dia cuma misalnya contoh, dia di sungai, berarti sungainya cetek, yang dapat apa? Ikan-ikan kecil, kemudian mungkin ikan lele, ikan gabus, ikan macam-macam itu, gitu kan. Tetapi kalau dia masuk ke danau, danaunya yang dangkal atau yang dalam, lain lagi hasilnya. Kalau dia ke laut yang dangkal atau laut yang dalam, itu hasilnya lain. Kita tahu ya Bapak Ibu ya bahwa banyak pelaut yang pakai kapal-kapal besar, hasil tangkapannya pun besar. Mereka pakai jala yang tidak mudah koyak, dan hasil mereka besar seperti tuna ya, seperti tongkol yang besar-besar berkilo-kilo, dalam sekali tangkapan bisa berton-ton. Jadi ternyata nelayan itu punya target, punya apa pikiran, oh kalau saya mau, apa yang harus saya siapkan? Ada investasi yang mereka lakukan. Kemudian mereka harus punya tujuan lokasi di mana tempat ikan berada, menganalisa keadaan. Yang tadi ya, bahwa saya mau targetnya mau ke laut dalam atau laut yang laut yang dangkal. Dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata kita harus tahu di mana banyak ikan. Hari ini kelihatannya ikan ini jadi bisa memprediksi, oh ikan musim ini, ikan ini yang banyak nanti akan muncul di daerah mana. Bisa memprediksi gitu. Ya, kemudian biasa bekerja sama untuk mendapat tangkapan yang besar. Jadi Bapak Ibu, nelayan itu biasanya bekerja sama. Nggak pernah ada orang sendirian. Kalau sendirian itu mancing di kolam ikan pancing gitu kan. Sendirian aja sendirian pakai pancing gitu kan. Biasanya bekerja sama untuk rame-rame supaya mendapat tangkapan yang besar. Jadi mereka biasa bekerja sama, berbagi hasil juga sama-sama. Nah, waktu saya merenungkan ini terus kemudian terus saya ingatin, oh seperti itu ya, kenapa Tuhan Yesus memilih. Tuhan mencari orang yang siap dan kuat hati mentalnya untuk menjadi muridnya. Ya Bapak Ibu ya. Waktu kita kembalikan menjadi penjala manusia itu seperti apa? Ternyata waktu kita nantinya dijadikan penjala manusia, kita nih harus punya pencaharian apa? Menangkap jiwa-jiwa. Itu mata pencaharian yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, hidupnya tergantung cuaca. Mungkin tergantung Tuhan suruh kapan kita harus jalan. Waktu ada badai, waktu kita jangan jauh-jauh lah. Kita mau ngedoain orang, waduh hujan. Jangan Tuhan, nggak jadi. Baru hujan belum badai, Bapak Ibu. Baru disuruh ngedoain. Atau mesti ke gereja, aduh enggak hujan. Apakah kita murid yang seperti itu? Kalau yang punya mental seperti nelayan ini, tidak tergantung cuaca, tidak tergantung badai. Hidupnya tergantung Tuhan, tidak memprediksi tangkapan. Mau banyak, mau sedikit, mau nggak dapat, lakukan.
Jangan pernah berekspektasi hari ini saya harus menangkap jiwa berapa. Enggak. Tetapi punya mental seperti nelayan ini loh. Mau dikasih jiwa, enggak, tetapi tetap bekerja. Menjadi apa? Menjadi saksi, tetap menjadi saksi. Karena apa? Menjadi saksi itu bukan berarti bahwa harus bersaksi terus tiap hari, enggak juga. Dengan perilaku kita di keluarga, dengan senyum, dengan apa namanya perkataan kita, dengan perbuatan kasih kita, perhatian dari keluarga sampai ke orang-orang sekitar kita, mungkin melayani orang-orang yang telepon, mungkin mau ya yang bisa kita lakukan. Jadi hidup itu tergantung Tuhan, tidak pernah mentargetkan apa itu hari ini saya harus dapat berapa gitu kan. Dan kita ini bekerja keras, nggak perlu berangkat malam pulang pagi ya, tetapi istilahnya kalau bekerja keras itu apa ya benar-benar mencari Tuhan lah, sungguh-sungguh. Waktu kita dikasih kerjaan ini, kita hidup kita ini tergantung Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau disuruh berdoa malam, ya udah ikutin aja. Ya, untuk menangkap ikan, jumlah ikan yang ditangkap adalah tergantung. Nah ini jumlahnya yang mau ditargetkan, misalnya contoh, kalau kita dikasih kesempatan, contoh ya, misalnya kita mau pakai kail atau pancing, misalnya, oh kail atau pancing berarti nggak banyak-banyak orangnya, satu orang per telepon, ataupun kita ketemu orang minta didoakan, itu jiwa-jiwa yang mungkin jumlahnya sedikit gitu kan. Tetapi kalau mau jiwa-jiwa yang lebih besar, misalnya kita lewat Zoom, seminar, dan dipercaya sudah lebih banyak untuk berkhotbah, menyelamatkan jiwa, itu adalah, nah, waktu kita dikasih kesempatan untuk di tempat yang bisa menjangkau jiwa, berarti kapasitas kita harus diperbesar. Kita harus juga belajar firman Tuhan, pengertian akan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga apa? Yang kita sampaikan membuat orang juga mengerti, merasakan Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Seperti itu. Terus kemudian, oh mungkin di suatu KKR lebih besar lagi, ada investasi pastinya. Untuk membuat KKR dan lain-lain pasti ada dananya dan lain, ada investasi yang harus dikeluarkan selain dari kemampuan kita, tetapi ada memang yang harus diinvestasikan. Kemudian mereka harus punya tujuan lokasi di mana tempat ikan berada, harus bisa mentargetkan juga analisa. Contoh, kita disuruh di sekitar aja, di keluarga, nggak apa-apa gitu kan. Mungkin di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu, waktu kita lokasi ini ya, waktu kita berada di tempat pekerja, apa itu namanya, di gereja. Gereja itu udah terang, sama-sama terang, sehingga tidak kelihatan, tidak nampak. Sebetulnya yang paling kelihatan itu di tempat kita kerja, di lingkungan kita, terang dan garam kita itu akan terasa. Orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kita. Karena di sekeliling kita mungkin ada kegelapan, sehingga terang itu kelihatan. Kalau semuanya kinclong, gitu kan. Nah, kalau semuanya kinclong, gimana terang itu kelihatan? Tetapi, ada tetapinya. Kita tetap harus ke gereja, kita harus tetap belajar pemuridan, kita harus apa? Karena apa? Untuk menyalakan terang kita. Kalau terang kita aja belum nyala besar, masih redup selilin kecil gitu, kena angin sedikit, kena badai dikit, kena tiup, mati. Bagaimana kita bisa terang kalau apinya kecil? Itulah kenapa kita harus ada di dalam komunitas yang benar, harus diperlengkapi dulu belajar firman Tuhan. Karena apa? Waktu kita belajar firman Tuhan, kita tuh seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam, ke tanah, sampai menemukan sumber air. Sampai kita menemu sumber air, sampai berakarnya kuat, baru dia tumbuh, berakar, dan berbuah. Ya, nanti tumbuh daunnya, kemudian tumbuh buahnya. Jadi perlu yang namanya belajar, dan belajar. Kalau kita adalah seorang murid, tugas kita adalah belajar. Belajar tidak berhenti. Yang seperti tadi saya katakan bahwa dunia ini adalah universitas kehidupan. Yesus aja belajar di dunia. Pelajaran kita nggak akan berhenti sampai kita akhir hidup. Karena apa? Di dalam pelajaran itu nanti ada ujian, ada kenaikan level. Tujuannya apa? Sampai serupa dengan Yesus. Sudah miripkah kita? Karena tanpa ada pelajaran, tanpa ada ujian, kita santai-santai aja, tetap aja di bawah gitu kan, levelnya tetap di SD, udah tenang aja, segini cukup gitu.
Tetapi dengan tantangan, dengan ujian kita naik level. Oh, jadi lebih tinggi lagi SMP, jadi SMA, jadi lebih levelnya di universitas mengenai pengenalan akan Tuhan. Ya. Kemudian bisa bekerja sama untuk mendapatkan tanggapan besar. Nah, ini dia pentingnya juga di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Jangan rebutan jiwa gitu kan. Bekerja samalah sesama penjala manusia, sesama pekerja, sama-sama. Kalau saya nggak sempat tangani, kamu yang tangani. Jadi jangan pernah sombong dan mengatakan, dia dombaku, dia dombaku, dia dombanya, gitu kan. Nah, sama-sama ya, kita tetap rendah hati. Karena ini dombanya Tuhan Yesus, bukan domba kita. Ya, jadi ini ya yang membuat kita waktu diajarin, waduh terbuka ya pikiran kita ternyata, kenapa Tuhan Yesus itu memilih nelayan sebagai murid pertama, punya mental yang luar biasa. Murid Yesus punya mental yang seperti ini. Jadi, milikilah respon hati yang benar dan segera saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebab tinggal sedikit waktu lagi Tuhan akan datang dan saat itulah Ia akan menuntut pertanggungan jawab dari kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Jadi banyak orang Kristen dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi ragu-ragu melangkah karena merasa tidak mampu. Selain tidak mampu, merasa tidak mampu, terlalu overthinking. Aduh, nanti begini, kalau begini gimana? Aduh, nanti kalau ada yang nentang gimana? Aku merasa disakiti, aku dizolimi, dan ini gimana? Mendingan saya nggak usah deh, daripada nanti saya sendiri yang sakit hati. No. Waktu Tuhan pilih ya, perlu diketahui ya, bahwa di hadapan Tuhan, pelayanan itu bukan berbicara tentang mampu atau tidak mampu, melainkan mau atau tidak mau, rela atau tidak rela. Jadi hati adalah modal dasar untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Rasul Paulus menasihati agar kita melayani Tuhan dengan kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, dengan segenap hati, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini penting waktu kita melayani nantinya. Kita menjadi murid dan mulai melayani harus dengan kasih. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayaninya, Ia tidak sembarangan memanggil dan kemudian mengutus dia begitu saja. Ini kunci penting. Tetapi ia terlebih dahulu membentuk. Nah, ini harus dibentuk, kemudian dihancurkan, diremukkan sampai tidak ada lagi kesombongan, ada harga diri juga mungkin kita diremukkan apa supaya Tuhannya yang muncul. Bukan ego kita yang keluar, tetapi Tuhannya yang muncul. Membentuk dan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudusnya, sehingga ia dapat melayani pekerjaannya secara optimal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi diingat Bapak Ibu, jadi saksi. Tadi dibilang jadi saksi itu bahwa nggak usah juga terlalu harus setiap hari bersaksi ke sana ke sini, enggak. Jadi dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita itu sudah menjadi saksinya Yesus. Orang bisa juga melihat Yesus. Tetapi kalau bisa bersaksi ada kesempatan itu lebih baik lagi. Nah, Tuhan bilang apa? Di Yerusalem dulu Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu, Yerusalem baru ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau di Yerusalemnya tidak benar, sudah lari-lari ke ujung bumi, yang terjadi apa? Kepahitan di dalam keluarga. Banyak hamba-hamba Tuhan, punya anak, punya apa, nggak ke gereja. Sibuk kemana-mana, bahkan ke arah duniawi. Waktu itu terus kemudian kalau ditanya, percuma, Papa di rumah, nggak, lebih baik Papa di gereja aja terus, nggak usah di rumah. Kalau di rumah udah marah-marah, udah gitu nggak peduli, sibuk sendiri, nggak peduli sama kita. Mendingan Papa di gereja aja deh, lebih alim. Akhirnya apa? Anak itu kepahitan, dan kepahitannya apa? Terhadap Tuhan. Aneh kan? Nah, mari Bapak Ibu yang sudah mulai melayani juga harus menjadi saksi di Yerusalem dulu. Ya, baru Yudea, baru Samaria, dan ke ujung bumi. Kita tahu ada banyak sekali tantangan dan ujian di setiap pelayanan, tetapi percaya pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu menghadapinya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana sih murid itu punya respon, ya saya langsung mau ikut.
langsung tinggalin aja semuanya, langsung ikut. Nah, kita mau belajar dari Lukas 5. Di sini dijelaskan kenapa mereka bisa bereaksi langsung, ya, langsung ikut aja. Ya, kita baca ya dari Lukas 5 ya, ayat 1 sampai 15. Pada suatu kali Yesus berdiri di Danau Genesaret. Tadi kan Danau Galilea ya. Jadi satu danau yang sama punya nama beberapa, yaitu Danau Galilea, Genesaret, Tiberias, sama sebetulnya itu danau yang sama. Sedang banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, di situ ya, kita dengar dulu di sini. Nah, di sini Yesus berdiri di pantai, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Berarti di situ Tuhan Yesus itu sudah mulai dikenal yang suka membagikan firman Allah. Ya. Nah, waktu di situ berarti kan di sekelilingnya nelayan-nelayan juga tahu bahwa oh Yesus itu suka membagikan firman Allah, gitu kan? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ya, kemudian dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolak perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Sampai situ dulu. Tuhan Yesus itu langsung naik aja. Permisi nggak sama Simon? Nggak ngomong apa-apa, dia langsung naik aja ke atas perahunya Simon. Nah, waktu Simon, Yesus naik ke atas perahu, apa dia bilang? Jangan naik. Nggak kayak gitu tulisannya, gitu kan? Nggak ada cerita seperti itu. Karena apa? Simon tahu Yesus sudah mengabarkan Injil. Simon membuka hatinya, membiarkan Yesus naik ke dalam perahunya untuk menjadi media ataupun tempat di mana perahunya ini terbuka untuk Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Jadi Simon ini menerima Tuhan Yesus di dalam perahunya. Oke? Nah, kemudian dikatakan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh. Sudah masuk ke perahu, nyuruh lagi. Bertolak agak jauh. Nah, kalau orangnya nggak tahu siapa Yesus, lah lu siapa? Udah naik ke perahu, nyuruh-nyuruh lagi gitu kan. Nah, tetapi karena Simon tahu dia adalah yang sudah mengabarkan Injil, ya orang-orang aja udah tahu ya mendengarkan firman Allah, ya pengen mendengarkan firman Allah ya. Nah, berarti dia tahu juga, oke, gak apa-apa, oke, diikuti, dilakukan. Lalu Yesus duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Nah, waktu Yesus duduk dan mengajar di atas perahu, siapa yang dengar? Termasuk Simon. Simon ini mendengar perkataan Yesus. Semua orang yang di tepi pantai juga dengerin, termasuk perahu satunya. Ada Yohanes, ada Yakobus gitu kan. Mereka yang dengerin juga. Nah, kemudian ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ujuk-ujuk, ujuk-ujuk teh mendadak gitu kan. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah selesai berkhotbah gitu kan. Terus bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalanmu. Bayangin itu siang hari, mungkin siang ya, mungkin pagi agak ke siang ataupun agak ke sore karena mereka biasanya nangkap ikannya malam. Ini siang-siang disuruh nangkap ikan, gitu kan? Disuruh ke tempat yang dalam ditebarkan jala, gitu kan? Sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi Simon bilang apa? Guru telah sepanjang malam, dia udah bilang sepanjang malam udah bekerja keras nih ya. Jadi nelayan itu bekerja keras pada malam hari, udah jelas nih ya. Kami tidak menangkap apa-apa, walaupun tidak menangkap apa-apa, tetapi dia tetap nantinya akan menangkap ikan lagi. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena perkataan Yesus yang sudah mengajar, oke, karena engkau yang suruh saya mau menebarkan jala. Lanjut. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu dikasih tahu Tuhan Yesus, mereka tuh nurut, taat. Mereka itu kemudian menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka nggak pernah sangka ternyata begitu besarnya ikannya, besar dan banyak sampai jalannya koyak. Ini suatu mukjizat buat mereka. Siang hari bisa nangkep ikan banyak.
Di situ mereka tahu, wah ini yang ngomong bukan orang sembarangan. Jadi di ayat 8-nya berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur ke depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia bilang gitu. Karena apa? Dia melihat, loh kok bisa ya terjadi mukjizat ini? Sehingga merasa, aduh, luar biasa, ini diurapi Tuhan, ini dipakai Tuhan luar biasa, aku ini orang berdosa, nggak pantas ada di sini, nggak pantas menerima Tuhan Yesus seperti ini. Jadi dia merasa rendah diri. Nah, tetapi istilahnya dia mengatakan seperti ini untuk merendahkan diri. Dia bilang gitu. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mereka lihat suatu mukjizat. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, ini adalah cerita background kenapa waktu diajak oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku, mereka responnya langsung yes. Tinggalin aja semuanya, nggak pakai mikir yang tadi overthinking segala macam. Karena apa? Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka membuka hati, membiarkan Yesus naik ke dalam perahu, membiarkan mereka juga mendengarkan, dan mereka mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan, mendapatkan mukjizat, mereka melihat mukjizat, dan dia percaya bahwa kalau dia berkata seperti itu pasti terjadi. Kalau dikatakan ikutlah aku, jadilah penjala manusia, baik. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Beberapa retnas yang lalu, gitu kan, Ketua RTM berkata, kalau kita dipanggil sesuatu, ditawari sesuatu tugas istilahnya, iya aja dulu. Waktu kita disuruh doa, iya aja dulu. Di situ kita akan bertumbuh, ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung respon kita. Dalam Lukas disebutkan bagaimana menjadi murid Yesus. Jadi ternyata jadi murid Yesus itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Di dalam Lukas 14 ayat 26 berkata begini, jikalau seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau dipikir ya, kenapa bisa begitu? Katanya Yerusalem harus diduluin gitu kan. Kenapa firman-Nya mengatakan gitu? Maksudnya firman ini adalah jangan prioritaskan sekeliling kamu. Prioritaskanlah Tuhan. Ya, prioritaskanlah Tuhan. Kemudian Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi menjadi murid Yesus harus memikul salibnya. Salibnya itu apa? Menanggalkan semua kedagingan kita. Ya, harus dipikul, bukan berarti karena ikut Yesus kemudian kita akan enak-enak aja, enggak. Firman-Nya berkata harus pikul salib. Suka enggak suka, ini jalan yang harus dilewati. Tetapi kembali lagi, Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kita kemampuan untuk menanggung segalanya bersama Yesus. Semua orang punya bagiannya masing-masing, memikul salibnya berbeda-beda. Jadi jangan bandingkan kok dia enak, kenapa dia lebih enak, dia lebih ringan. Jangan pernah membandingkan. Karena apa? Tiap orang beda-beda. Ya, Bapak Ibu ya. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ingat ya cerita mengenai anak muda yang kaya. Kalau masih terikat dengan dunia, segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kembali lagi, prioritasnya ada di mana? Makanya prioritasnya adalah harus prioritasnya Tuhan. Itulah menjadi murid Yesus. Kemana saja mentor pergi, dia mengekor mentor, gitu kan? Ya, seperti murid-muridnya. Ya. Kemudian kalau sudah mengekor mentor nih, sudah diajarin gitu. Nah, mulainya nanti kalau sudah kelihatannya siap, Tuhan Yesus tuh mengutus ke-12 muridnya. Ya, di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberi tenaga
memberi dan kuasa ya kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini adalah kuasa, memberi tenaga itu kuasa, memberi tenaga dan kuasa pada mereka menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Kemudian dia mengutus mereka untuk memberitakan Injil dan untuk menyembuhkan orang. Ini otoritasnya. Untuk memberitakan Injil, skopnya kerajaan memberitakan Injil dan menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat 10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota bernama Betsaida sehingga mereka hanya mereka saja bersama dia. Waktu murid-muridnya sudah diutus, kemudian mereka kembali, mereka cerita. Tuhan Yesus begini loh ceritanya ya, ini loh begini begitu begini, sampai akhirnya Tuhan Yesus ayo kita menyingkir dulu supaya apa? Kayak evaluasi gitu. Jadi Tuhan Yesus juga bisa melihat progresnya, ini murid sudah siap apa belum, kemudian apalagi yang mesti diajarin, seperti itu. Jadi ada pengutusan itu seperti ujian kenaikan level. Seperti itu ya pengutusan itu. Kemudian Yesus mengutus 7 murid-muridnya juga seperti itu. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi di sini dibilang bahwa Yesus harusnya bisa melihat gitu kan. Oh ini progresnya, iblis saja jatuh dari langit gitu kan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. 20 dengan demikian jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah waktu muridnya kembali lagi ada laporan, kemudian sehingga apa? Mentor ini tahu progresnya ada di mana, kemudian kelemahannya ada di mana, ada yang dikoreksi, kemudian oh ini supaya maju lagi, ini loh ya ujian yang sudah dilewati, kemudian hasilnya seperti apa. Ada pelajaran-pelajaran selanjutnya, ya. Nah, kemudian setelah ada pengutusan, nanti diajar lagi. Oh, ada pelajaran ini ternyata ya. Oh, ternyata Yesus mengajar lagi nih. Ada mukjizat-mukjizat terjadi, kemudian ada beberapa kejadian-kejadian sampai Yesus akhirnya ditangkap, kemudian akhirnya disalibkan sampai wafat, kemudian naik ke surga gitu. Wafat sampai Yesus dibangkitkan, ya sampai dibangkitkan. Kemudian sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu berpesan memberikan wasiat yang harus dilakukan oleh para muridnya. Nah, wasiat ini adalah amanat agung, ya. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tadi waktu Yesus mengutus ke 12 dan 70 muridnya mendahului dia. Berarti skopnya masih di dalam Israel di sekitar Yerusalem, di kota-kota di Israel gitu kan. Nah, waktu setelah pelajarannya makin tinggi, ya tadi kan sudah ujian pertama ya diutus, kemudian terjadi bagus, kemudian belajar lagi. Nah, setelah pelajaran-pelajaran ini sampai Tuhan Yesus tahu bahwa ini waktunya sudah dekat, kemudian dia sudah tahu muridnya sudah siap. Setelah 3,5 tahun diajar gitu kan. Kemudian diberilah yang namanya amanat agung. Amanat agung pergilah, bukan diam aja, disuruh pergi. Jadikan semua bangsa yang tadinya hanya di daerah-daerah terdekat, sekarang skopnya diperluas. Kapasitasnya diperluas. Jadi setia dalam hal yang kecil kemudian akan diberikan hal-hal yang besar. Semua bangsa. Kemudian diberi tahu apa? Suruh dibaptis. Nah, ini adalah perintah juga bahwa kalau percaya ya dibaptislah gitu kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian jangan lupa kalau udah dibaptis jangan dibiarin aja. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ini adalah tugas seorang murid. Waktu kita sudah menjadi murid, dimuridkan dan kemudian kita melakukan amanat agung, kita harus juga mulai mengajar. Mengajarnya apa? Mengajar melalui apa? Kita juga belajar dan kita mengajar mereka yang belum tahu juga. Melalui apa kesaksian-kesaksian kita. Hal-hal yang kecil lah.
Mungkin membagikan firman, membagikan renungan juga boleh, seperti itu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Setiap yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kembali lagi ya, ke seluruh dunia, ya harus diberitakan Injil, yang pasti, kemudian dibaptis ya. Siapa yang percaya harus dibaptis, diselamatkan. Jadi Yesus konsisten. Pada saat awal Yesus mencari penjala manusia hanya diutus kepada bangsa Israel, pesan terakhirnya amanat agung untuk semua bangsa, menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi wilayahnya diperluas. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah menjadi penjala manusia adalah menjala jiwa-jiwa, yang berarti menjadi muridnya. Jadi muridnya itu harus apa? Merespon panggilannya dengan benar, dengan cepat, tidak menunda-nunda, percaya Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang tadi harus membuka hati, membiarkan Tuhan masuk, melihat Tuhan mengajar, melihat Tuhan membuat mukjizat, sehingga percaya sungguh-sungguh. Oke Tuhan Yesus, aku sampai menjadi apa? Membuat berapi-api, kemana Tuhan pergi, aku mau. Dapetin dulu Tuhannya, ya. Nah, caranya melalui apa? Dengar firman Tuhan. Waktu Simon Petrus di atas perahu, dia dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merespon pada saat itu. Kita nggak bingung. Kalau enggak tuh bingung aja gitu. Mengikuti dia, mengekor mentor, mengikuti teladan, cara hidup, perintah, dan firman-Nya. Ikut kemana mentor melangkah. Ada ketaatan. Disuruh ke sana, iya. Tempat yang nggak enak, naik turun gunung, iya. Ngelewatin jalan yang berkelok-kelok, jalan yang turun ke lembah, ya ikut. Ikut. Tapi jangan khawatir dan jangan takut. Yesus beserta kita sampai akhir zaman. Ada Yesus pada saat kondisi kita yang gak enak pun ada Yesus. Jangan lupa itu. Kita gak sendiri. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk agar kita dapat menanggungnya. Kemudian melepaskan, menjadi murid itu melepaskan segala sesuatu, segala miliknya termasuk orang tua, istri, anak, saudara, yang berarti apa? Harus memprioritaskan Tuhan. Kemudian memikul salib, belajar terus, ya. Harus ada ujian, kenaikan level, memperbesar kapasitas. Itu adalah tugasnya murid. Jangan stuck, oh saya cukuplah segini, begini aja, enggak. Kita tetap memikul salib, melibatkan Roh Kudus untuk membuang semua kedagingan kita. Itu salah satu juga, belajar terus. Sampai kita nantinya bisa serupa dengan Kristus. Melakukan perintahnya, pengajarannya menjadi pelaku firman. Ada penundukan diri. Firmannya bilang mengampuni, mengampuni, mengampuni. Enggak Tuhan, enggak bisa, belum. Tetapi apa? Walaupun kita belum sanggup, tapi kita bisa bilang, Tuhan, firman-Mu yang mengatakan aku harus mengampuni, oke. Walaupun saya belum sanggup, saya mau taat pada firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, saya harus mengampuni. Sangat gak enak bertentangan dengan hati kita, tetapi kita ini suatu bentuk ketaatan kita, menundukkan diri terhadap firman. Kemudian siap diutus kapan saja, taat pada otoritas yang diberikan. Waktu Tuhan berkata, kamu harus pergi ke sana, harus mendoakan ke sana, mendoakan ke sini, harus diajak ke atas, ke gunung, ke bawah, ke lembah, kemana, harus tempat yang jauh. Kalau memang Tuhan utus, ikut. Ya, taat aja. Punya mental seperti nelayan. Nah, ini dia yang tadi diingatkan ya, punya mental nelayan yang punya apa? Ada perencanaan wilayah, tangkap jiwa-jiwanya gimana, medianya kuat, apa itu kuat saat menghadapi badai, ada kerja keras, saling membantu, saling berbagi. Dan itu kita harus tahu, oh iya ya, berarti kita harus punya mental nelayan itu. Yang nggak pernah dinyana gitu kan, bahwa itulah yang saya berkali-kali bilang bahwa ini murid Yesus yang 3 orang ini, yang nelayan ini menjadi pionirnya, bahkan pada waktu Petrus berkhotbah, seorang nelayan, 3.000 orang minta dibaptis. Langsung dibaptis. Luar biasa dahsyat. Bayangannya gitu kan, menyembuhkan orang. Hanya nelayan. Bukan kuat dan gagah, mereka nggak bisa apa-apa, mereka nggak punya background yang luar biasa. Tetapi karena penundukan diri, karena dia punya basic mental yang kuat, yang benar-benar apa bekerja keras dan tahu semuanya. Waktu dibimbing oleh Tuhan Yesus, yang penting apa? Kembali lagi, hatinya. Ada kerendahan hati, ada penundukan diri, ada mau belajar, taat waktu diutus.
Bertanggung jawab dengan memberikan laporan kepada yang mengutus. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama. Ya, apakah kita sudah merasa dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus? Menjadi murid itu bukan berbicara tentang mampu atau tidak mampu, melainkan mau atau tidak mau, rela atau tidak rela. Mau nggak kita dipakai menjadi murid Yesus? Nggak harus pintar, nggak harus apa, tapi bilang, saya mau Tuhan. Saya tahu nggak gampang, nggak enak. Tapi kalau bersama dengan Engkau, aku pasti bisa. Kau yang memberikan aku kekuatan. Karena waktu kita tidak sanggup, kuasa Tuhan yang menjadikan kita kuat. Ya, apakah kita siap menjadi penjala manusia? Waktu Tuhan memanggil murid pertamanya dan mengikuti dia dan menjadikan penjala manusia, Tuhan pun ya memanggil kita. Waktu kita dipanggil, respon kita seperti apa? Mau ikut, mau nurut, tunda-tunda, atau nanti deh? Gitu ya. Jadi waktu kita dipanggil menjadi murid Yesus, bukan berarti langsung murid, langsung kita langsung bersaksi-saksi, seperti apa? Enggak. Belajar dulu Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ada di RRS hari ini adalah sedang melakukan pelajaran pembaharuan akal budi. Ngebenerin dulu nih hatinya yang masih belum pulih, yang masih ada kepahitan, diberesin dulu. Supaya apa? Tidak mencemari banyak orang. Masa lalu yang dulu gitu kan, masa lalu yang menyakitkan, beresin dulu. Sehingga apa? Nanti mudah waktu ngikutin, waktu mengajar. Nggak ada tuh bawa-bawa masa lalu. Bagasi zaman dulu udah nggak ada lagi dibawa-bawa. Ya. Kemudian sudahkah kita belajar mengenai Injil Kerajaan Allah dan mengikuti Tuhan Yesus? Sudah nggak belajar kitab? Tadi dibilang belajar apa? Baca firman. Masukin. Kalau kita nggak pernah tanam, nggak pernah taburkan benih firman, mana mau tumbuh? Firman itu seperti benih. Kalau benih itu tidak kita makan, tidak kita masukkan ke dalam tubuh kita, mana bisa benih itu berakar? Bagaimana benih itu bisa tumbuh? Bahkan berdaun, berbuah. Nah, perlu ada masukan. Jadi pastikan tubuh kita adalah bait Allah, perlu asupan, perlu makanan. Makanan rohani adalah firman Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, perlu ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap hari. Minta ditambah. Renungkan firman Tuhan. Sedikit demi sedikit. Tiap hari kita banyak baca apa itu diberikan renungan. Silahkan mau dibaca, tidak dibaca itu tergantung dari Bapak Ibu, keputusan Bapak Ibu. Ada yang panjang, ada yang pendek, silahkan dipilih, silahkan direnungkan, mulai membaca firman. Ya, sudahkah kita belajar mengenai Injil Kerajaan Allah dan mengikuti Yesus? Waktu kita dipilih menjadi muridnya, kita akan diperlengkapi dengan pengajaran, berjalan bersama Dia dan diberi Roh Kudus. Jadi puji Tuhan kalau kita ada Roh Kudus hari ini ya, yang mengingatkan firman Tuhan. Kalau kita ya makan firman terus, banyak firman, waktu kita menghadapi masalah, kita diingatkan apa? Firman lagi. Oh, firmannya berkata kamu jangan takut. Waktu kalau kita jiwa kita lagi galau gitu, terus diingatkan firman apa? Tenanglah hai jiwaku. Diingatkan firman mana yang cocok buat keadaan kita tuh nanti muncul. Kalau kita tidak pernah baca firman, tidak memasukkan firman, mana ingat firmannya? Roh Kudus bagaimana mau mengingatkan firman yang mana? Ya, sebagai murid Yesus perlu belajar dan dimentori. Jadi ya, waktu kita siap untuk diutus, kita akan diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas untuk melakukan kehendaknya. Jadi, apakah kita sudah siap diutus? Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi ini tugas kita, pesan buat kita. Yuk sama-sama ya, kita sadar. Jadi jangan takut, bukan berarti sekarang muridnya gitu kan, bahwa kita langsung harus tugas melayani kanan kiri. Setiap orang punya step yang berbeda-beda, level yang berbeda-beda, ya. Jangan pikirkan berapa banyak jiwa yang didapat, tetapi taat kemana Tuhan mengutus kita, ya. Jadi kita nggak usah bingung, nggak usah takut bahwa saya harus langsung jalan, saya harus langsung menginjil, enggak. Ada stepnya. Murid Yesus bisa sampai di tahap
melakukan amanat agung butuh waktu 3,5 tahun. Ada waktu dia hanya mengamati Tuhan Yesus, ngikut aja kemana Tuhan Yesus pergi, ya. Tapi harus ada progresnya yang pasti, ya. Sekian apa yang saya dapat, yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana menjadi nelayan ataupun penjala manusia, sehingga kita boleh berapi-api nih ya, sama-sama ya, bisa mulai. Dan jangan khawatir, tadi dibilang kalau saat ini belum mulai melayani nggak apa-apa, kita tetap belajar. Saatnya bertumbuh, pastikan kita seperti tumbuhan yang akarnya sampai mencapai sumber air kehidupan, supaya apa, bisa bertumbuh. Kalau nggak ketemu sumbernya nanti mati, ya Bapak Ibu ya. Baiklah, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah menerima firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa kami adalah murid Yesus. Kalau murid Yesus adalah tugas kami adalah belajar, belajar dan belajar, melihat, mengikut Engkau, mengalami kasih-Mu, berjalan bersama dengan Engkau sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Semuanya, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya akan mencerminkan Engkau yang ada di dalam kami. Berikan kami kemampuan dan kami mau mengikuti Engkau, memikul salib kami masing-masing dan berjalan bersama dengan Engkau karena Engkau bersabda, Engkau berjanji akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Saat ini kami minta Roh Kudus, Engkau yang terus ingatkan kami akan firman yang sudah disampaikan ini, buat kami lebih mengerti lagi waktu kami merenungkan, biarkan hati kami menyala-nyala untuk melakukan semua firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, silahkan Pak Edi, mungkin ada yang mau ditambahkan. Silahkan Pak Edi. Oke, ya. Si Tuhan sangat jelas sekali ya tadi ya. Di applause dulu dong, Bu Hilda. Ya, ya memang ya. Tuhan tuh rindu sekali banyak jiwa yang harus dimenangkan, harus dituai. Jadi saya juga kemarin hari Minggu baptisan. Gereja kami ada baptisan luar biasa ya, banyak beberapa orang yang saya mentori, orang Muslim semua. Puji Tuhan. Sekarang bergeraknya saya memang di orang Muslim. Orang Kristen saya sudah males. Saya lebih condong ke Muslim. Saya cari yang Muslim, Hindu, Buddha. Karena mereka 100% tidak masuk surga kalau tidak tahu tentang kebenaran. Puji Tuhan. Nah, tadi yang diberitakan firman oleh Cilda ya, tentang penjala manusia ya. Jadi memang yang harus dijala itu sekarang tuh manusia, bukan saudara menginjili di gereja-gereja ya. Salah. Jadi saudara kalau menginjili di gereja itu bukan suatu pelayanan memenangkan jiwa ya di situ. Tapi itu membuat apa ya? Gaduh gereja malah. Ini loh pengajaranku paling benar. Enggak boleh ya. Beda rencana RTM, saya masukkan gereja saya enggak masuk. Enggak boleh. Saya harus tahu diri juga. Nah, ini kita harus mengerti juga. Nah, apa yang harus kita kerjakan sekarang ini? Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan amanat agung. Amanat agung itu Matius 22 ayat 14 tadi ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa dan muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudara yang mau menjala manusia akan disertai Tuhan, akan diberi kuasa, otoritas sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa. Jadi yang tidak mau menjala manusia, ya tidak dikasih apa-apa. Ini loh, saudara ayat yang 20 ya toh.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Menyertai. Jadi jangan takut kalau saudara mau memenangkan jiwa, pasti diberi kuasa sama Tuhan. Belum lama saya dipanggil di telepon. Malam-malam jam 11 atau jam setengah 11 itu. Pak Edi, ini dulu bekas murid saya. Ini ada yang kesurupan. Waduh. Terus diapain? Saya suruh ngapa? Ya dilepasin. Saya suruh ngelepasin orang kesurupan tuh, bayangan. Saya sudah ngomong, wah itu tuh sudah tidak zaman nih. Gitu. Sudah tidak zaman ya bilang. Padahal dia itu di gereja besar di Jogja, terkenal gereja baru. Oh, gede-gede ini sekarang anak mudanya tuh ribuan. Mentornya itu tidak bisa ngusir setan, bayang no. Ini mentor kami Pak Edi, setannya tetap ngece-ngece. Laki laki apa perempuan? Nah, saya perempuan kan males ya. Nah, perempuan kan harus bangunin istri saya sudah tidur. Laki, saudara. Ya sudah saya ke sana jauh lagi, aduh Tuhan. Akhirnya saya ke sana. Nah, singkat cerita, saya cuma ngomong gini, oh keluar dah. Cepat kalau enggak tak tendang. Saya saya itu nak pelayanan itu keras orangnya. Enggak, keluar tak tendang kamu setan. Setan jelek, keluar tuh saudara. Aneh ya. Aneh loh, ya saudara. Nah, mentornya ini kaget. Nah, ini terus murid saya kan dimentori sama ini karena pindah gereja itu loh, saudara. Ya saya juga ngomong sama murid saya, kamu kan sudah tak ajari, ya kan? Ilmu sudah aku gunakan Pak Edi. Semua ilmu. Masalahnya itu gini ya, banyak orang pelayanan, tapi tidak tahu hatinya ini. Tulus apa enggak? Orang melayani belum tentu cinta Tuhan. Tetapi orang cinta Tuhan pasti melayani. Benar nggak, saudara? Nah, itu loh yang dicari itu sebenarnya itu. Nah, akhirnya ya sudah saya ngomong, udah itu harus dimuridkan, saya bilang gitu. Terus belajar firman, banyak berdoa, banyak puasa. Lo harus banyak puasa toh. Oh iya, oh, mau memenangkan jiwa, nggak mau puasa gimana? Susah nanti. Saya bilang gitu. Ngusir setan aja nggak bisa nanti. Nah itu. Nah tadi banyak yang orang-orang belum mengerti tentang penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Jadi yang penjala ikan, saudara hari-hari ini disertai Tuhan, percaya sama Tuhan. Saya mengalami, benar. Saya orang tipe senang orang praktik, ya praktikum ya. Saya bisa khotbah, semua khotbah saya itu bisa. Yang nggak bisa hanya praktek ini loh saudara, yang tidak bisa dipungkiri. Karena orang praktek itu pentingnya minta menjadi ngerti. Oh kita itu ada kuasanya, enggak tahu sebenarnya. Benar enggak tahu firman Tuhan itu membuktikan firman Tuhan itu kan harus praktek terjun saudara. Harus benar ngusir setan, orang gila bisa sembuh, orang di penjara sudah bebas masuk lagi. Banyak, banyak. Tapi banyak yang juga sukses di situ. Nah carilah mentor tadi Cilda juga ngomong. Carilah mentor yang di mana mentor itu benar-benar sudah terbukti. Nah ini mentor-mentor RTM sudah terbukti semua. Jadi jangan khawatir. Wah, saudara mau pilih siapa saja boleh. Ya saudara. Jadi jangan khawatir. Sudah banyak yang praktek. Sudah ceritanya banyak makan garam. Saudara. Jadi banyak yang stres dan budrek. Enggak, ini bercanda, saudara. Nah, tadi di Matius 22 ayat 14, banyak yang aku pilih, sedikit yang aku panggil. Ya. Maksudnya apa, saudara? Banyak diselamatkan itu banyak. Tetapi pilihan itu berbeda, saudara. Dipilih itu gini. Saudara kalau mantu, mestake menikah anak saudara, saudara kan ngasih undangan toh pada orang-orang semua, ya pasti dipilih, benar enggak? Oh, si kae Bu Hilda, Pak Edi, Bu Ning, ya toh, sing dipilih. Sama Yesus juga sama milih orang yang siap, yang mau. Tadi si Hilda juga. Bukan mampu, yang mau. Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih.
Jadi hari ini yang datang di RRS ini pilihan, dikasih undangan sama Tuhan, walaupun lewat WA, WA-nya RRS ya. Itu suatu undangan. Jadi saudara harus sadar, saudara itu pilihan, bukan panggilan lagi. Sudah benar-benar dipilih untuk menjala manusia. Masalahnya Pak, saya itu kan sekuler Pak. Apa bisa? Oh bisa tadi dikatakan di kerjaan. Saudara enggak usah seperti saya, ya, meninggalkan kerjaan semua, ya, menjadi hamba Tuhan. Nah, itu suatu panggilan lain lagi. Suatu panggilan memang itu dari kecil saya sudah terasa sekali. Nah, di situ. Jadi, saudara, memenangkan jiwa itu penting sekali karena satu jiwa, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Andai kan kau menabur 1 miliar, Tuhan tuh cuma diem aja gini kok. Nah, aku duwe, aku punya, aku kaya kok. Tapi kalau kamu nabur jiwa, kasih ke Tuhan, Tuhan tidak punya. Memang semua milik Tuhan, tapi Tuhan tidak punya, menyuruh saudara dan saya memenangkan. Kan? Tuhan senang sekali. Wah, ini luar biasa ini. Buning memenangkan jiwa ini di Wonosari. Kemarin beli belalang enggak. Wonosari ya. Memenangkan 1 jiwa itu, aduh, malaikat di surga tuh teriak-teriak. Wah, sukacita sekali. Nah, di situ ya, saudara. Jadi, ayo. Kita semua yang di RRS ini sudah banyak yang kita kasih ya firman-firman Tuhan. Jangan takut. Saudara, percaya ada kuasa yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, terus yang terakhir. Pertama, mengutamakan Tuhan. Saudara akan melayani keluar. Saudara berbeda ya. Melayani di dalam gereja sama melayani di luar gereja itu salah. Oh, itu pelayanan itu bukan. Itu tugas. Kalau di gereja itu kita, di gereja kami, namanya tugas. Pak Edi besok tugas firman ya hari Kamis. Nah, itu tugas. Bukan suatu melayani itu gini. Saudara, ada orang dilayani. Nah, seperti itu. Melayani sampai tuntas. Itu yang namanya pelayanan. Kan ada melayani nggak sampai tuntas. Tuhan Yesus tuh nak melayani jemaatnya cobaan sampai tuntas, sampai selesai. Jadi nak enggak tuntas, enggak selesai, itu bukan pelayanan. Apa saya juga enggak tahu itu. Jadi pelayanan itu sampai tuntas, sampai jadi murid, tadi Bu Hilda juga ngomong ya, terus praktek, kemana mentornya pergi ya ikut ya, kemana harus praktek. Ya saya tuh muridnya itu, pertama ya tak kasih ke sing orang-orang gila yang lebih ngeri ya. Coba itu yang telanjang itu, ayo kasih pakaian aja. Diludahi, cuh. Saudara, syukurin, syukurin. Biar tahu ngerasain diludahi. Loh Pak Edi pernah buat orang gila biasa ngeludah. Oh, kita sudah punya ilmu. Kalau dia ngeludah, kita cepat-cepat menghindar. Awas kamu ngeludahi, tak ludahi genti. Gitu enggak ya. Nah, di situ. Jadi dia praktek ngerti, oh iya ya, apa yang diberitakan, apa yang diajarkan mentor itu jadi terjadi. Seperti Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, dikasih kuasa, diembusi kuasa Roh Kudus sebelum diutus. Begitu juga saudara kalau hari ini ada di RRS, saudara mendengar firman Tuhan, itu sesuatu impartasi kuasa ya. Ini kunci-kunci kerajaan surga itu dibuka semua dikasih ke saudara loh. Nah itu. Yang kedua tentang keluarga. Keluarga itu penting sekali. Ya, nomor 1 itu Tuhan. Yang kedua keluarga. Saudara melayani kayak apa hebatnya, memenangkan banyak jiwa, tapi keluargamu hancur, maaf kata, nol di mata Tuhan. Nah, kecuali ya ada pengecualian. Ya toh, kita tuh sudah baik sama keluarga. Memang iblis itu kan selalu ganggu ya, rumah tangga, anak-anak Tuhan itu berbeda. Jadi keluarga itu juga ya sering doa bareng sama anak istri karena orang melayani itu serangannya banyak sekali ya. Jangan takut diserang balik ya. Jangan takut ya. Kalau diperdamaikan sudah enggak bisa, mau enggak mau ya ditendang. Benar enggak Saudara? Diusir. Saya gitu.
Lah kesuwen kemalaman ya saudara sudah ngantuk diperdamaikan enggak mau aku berdamai. Oke, enggak mau, ayo. Ini api, tak bilang gitu. Sudah lari pasti. Harus diusir. Mau nggak mau jangan takut kalau saudara ada serangan balik. Itu dibohongin sama hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara baca Ayub 1. Iblis itu berkeliling, tidak bisa melihat Ayub. Cobaan. Karena apa? Ayub itu dibentengi. Iblis sendiri ngomong, kau pagari Ayub sehingga diberkati luar biasa. Ayub 1 cobaan. Ayub 2. Jadi anak-anak Tuhan itu jangan takut. Sudah dibentengi sehingga saudara tidak bisa dilihat setan. Ada loh ayatnya itu. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kenapa kok kita tidak bisa dilihat setan? Saudara, supaya saudara tuh ngerti ada perlindungan. Ya, toh. Ada perlindungan, ada kayak jaket dilindungi itu loh, saudara. Makanya orang gila itu saya tanya kalau sudah sembuh, kenapa engkau takut? Waktu saya tegur Pak Edi itu seperti ada api yang besar banget itu, Pak Edi mengelilingi Pak Edi. Nah, orang gila itu kan takutnya sama api sama air. Ya, itu seperti itu, saudara. Jadi benar-benar ada ya seperti Ayub itu. Iblis ngomong, ah, kamu lindungi kok jagai kok. Sekarang coba dicabut. Oke, tak cabut kan bilang gitu. Akhirnya baru bisa dikerjani. Benar enggak? Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, firman Tuhan saya percaya saudara akan bisa banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Pasti dikasih kuasa. Saudara tidak usah minta aja ya. Andaikan saudara mendoakan di rumah sakit itu bisa terjadi kesembuhan. Jadi tidak usah Tuhan berikan aku karunia kesembuhan, tidak usah. Begitu kau doakan oleh bilur-bilur Yesus, kau pasti sembuh. Nanti akan sembuh. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan. Mari. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, sebelum tambahan dari Ibu Ning ya, kita berfoto sebentar, kita abadikan ya untuk acara Zoom hari ini. Silahkan yang bisa buka kameranya, silahkan dibuka, kita abadikan sebentar. Ada lagi yang bisa buka kamera? Ada lagi? Oke, kalau sudah siap, oke, senyum terbaik termanis, saya foto 2 kali seperti biasa ya. Siap, 1, 2, 3. Yang kedua, senyum terbaik termanis. Boleh kan kayak? Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Edi. Tambahannya semakin lengkap ya tadi ya. Bahwa memang kita harus benar-benar mengerti tugas kita di dunia ini ya. Bahwa kita ada hidup di dunia ini, ada di dalam universitas kehidupan. Ada kalanya, ada ujian, ada yang harus dipelajari gitu kan. Silakan kalau gitu Ibu Ning mungkin menambahkan sesuatu. Monggo Bu, silakan. Pokoknya luar biasa. Saya jadi diingatkan sekitar berapa ya? 20 tahun yang lalu kali ya. Itu saya daging saya masih ginuk-ginuk. Daging saya masih tebel banget dan saya belum ngerti itu namanya Roh Kudus dan itu namanya apa. Dan saya masuk di dalam padang gurun tentunya saya kaget kan gitu ya. Dan saya sangat bersyukur banget ketika saya justru malah masuk di padang gurun. Ternyata itu adalah panggilan ilahi yang luar biasa. Walaupun saya awalnya sempat salah paham dengan Tuhan. Tuhan, engkau tuh tidak sayang sama aku dan lain sebagainya. Karena saya bertubi-tubi menerima yang namanya masalah demi masalah. Dan di situ bukannya saya itu tahu diri atau ngerti itu panggilan Tuhan. Tetapi saya malah ngamuk. Istilahnya marah dengan Tuhan. Dan saya malah pergi ke paranormal. Nah ini yang akhirnya saya semakin masukkan sama Tuhan ini dijewer gitu. Dan saya jujur ya, melalui Eyang Monica itu saya tuh baru belajar yang namanya puasa. Dan di situ saya ngerti artinya puasa itu juga baru sedikit dan itu sudah bangga banget. Nah di sini loh, ketika dipanggil dan dipilih Tuhan,
Harusnya kita tuh mau belajar taat dan mau denger-dengeran suara Tuhan, denger-dengeran Tuhan tuh maunya apa. Enggak yang salah paham dengan Tuhan. Nah, di sini ketika saya masuk di padang gurun dan terus dididik dan saya ketemulah dengan yang namanya RTM. Di sini saya mulai mengerti, selubung saya mulai dibukakan. Selama ini saya ditutupi oleh roh agamawi, jujur itu. Dan saya ngerti artinya dipanggil dan dipilih itu ya melalui pelajaran di RTM itu. Bukan aku gombal tentang pelajaran RTM itu paling bagus, enggak, tetapi saya benar-benar disitulah saya dibukakan. Dan ketika saya sedang fire-nya, Tuhan bicara gini, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu. Ini saya tangkap banget. Dan ketika saya tuh pengertiannya tuh, wah jadi hamba Tuhan besar. Mikirnya tuh sudah terlalu muluk-muluk. Saya pengen seperti Bu Indri Gautama. Saya pengen seperti Pak Yusak Cipto. Saya tuh pengennya yang muluk-muluk itu. Tetapi melalui Bapak Pak Andreas, Ning, Bu Ning, nggak usah yang muluk-muluk seperti itu. Kamu belajar dari kehidupan demi kehidupan. Setiap hari kamu belajar taat. Ini loh, belajar taat. Agar supaya ini paradigmamu itu benar-benar diubah. Dari saya pikirannya terlalu rohani banget, ternyata itu hanya agamawi. Karena saya hanya nggak mempraktekkan apa yang Firman katakan, tetapi saya hanya sebagai teori. Saya hanya ngomong, pintar ngomong seperti yang Pak Edi bicara. Itu hanya orang yang motivator seperti itu. Yang Tuhan mau tuh kamu mau mempraktekkan supaya seperti Yesus, seperti yang Yesus lakukan di situ. Dan di sini saya tuh baru ngerti, oh aku akan menjadikan kamu. Itu dari saya manusia yang lama dan saya juga aktivis gereja. Wah, saya itu bangga banget kalau sudah latihan kor dari jam ke jam, sudah menabur untuk seragam, itu saya anggap itu sudah rohani. Ternyata itu nol di hadapan Tuhan. Dan di sini saya ternyata harus belajar karakter Kristus agar supaya sinar kasih Kristus, supaya Kristus ini yang ada di dalam hidup saya. Walaupun saya tuh belum bisa berapa ya, pasti mungkin baru 20% ya menjalani serupa dengan Yesus. Tetapi yang terpenting tuh ini, mau direstorasi, mau belajar taat untuk perubahan paradigma. Dari fokus ke diri sendiri. Tadinya saya kan fokusnya ke diri sendiri. Menjadi misinya ilahi. Dan di situ ternyata ya harus dibentuk, harus dipugar. Manusia lama kita dipugar menjadi manusia baru. Sisi negatif saya, sisi kelemahan saya harus diberesi. Dan di situ ini yang dinamakan mau dipanggil dan dipilih. Makanya kan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih karena memang sakit. Kalau dibenahi, harus direparasi, direstorasi, diubah semuanya dari yang terutama gengsi saya, agamawi saya, ini harus saya tanggalkan. Dan itu juga nggak mudah. Dan ini betul-betul harus belajar ketergantungan kepada Tuhan. Belajar melibatkan penyerahan diri kita. Penyerahan diri saya ini kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi ya ini, supaya Yesus yang semakin
bersinar di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena pelayanannya. Saya kalau waktu itu saya dipanggil dan dipilih, itu waktu itu naik bis saya. Neng, kamu kujadikan penjala manusia. Tadinya kan saya kerja, saya menjadi beauty case gitu. Saya menjaring orang-orang yang saya layani gitu ya, yang saya facial pada saya, terus saya ajak ngomong ngobrol gitu. Lama-lama pekerjaan itu Neng tanggalkan, dan itu saya berat banget karena itu kan ada hubungannya dengan duit. Dan di sini saya mikir lah, kan terlalu banyak mikir kan, mikir anakku nanti makannya piye, sekolahnya piye, ini piye, 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 piye. Sampai 2 tahun saya benar-benar mengatakan, ya Tuhan, aku mau, aku taat. Dan di situ saya gimana ya, ada ketakutan juga, tapi ya wis Tuhan, aku nurut karena aku ikut Engkau. Kata Bu Hilda tadi ya, harus apa kata mentor dalam hal ini, mentornya kan Yesus. Saya mau nurut Tuhan, aku nurut wis. Rakitan saya rasanya ketakutan, bimbang, ragu-ragu, tetapi itu ternyata roh maut, dan saya harus Roh Kudus tulungi aku gitu. Dan saya benar-benar minta tolong Roh Kudus. Dan itu tahun 2006 sampai sekarang buktinya saya nggak pernah yang namanya kekurangan, yang namanya saya ini nggak bisa makan atau apa, enggak. Tapi justru malah Tuhan tuh membawa dari level ke level, dari level ke level, naik terus. Dan saya mengalami sukacita yang luar biasa karena harus mengerjakan sesuai yang firman katakan kan. Jadi di sini saya mau belajar dan terus mempelajari apa yang saya tidak bisa, saya perlu tanya Roh Kudus. Dan kalau praktek, seandainya saya terjatuh, saya yang tadinya dari terintimidasi sampai belajar tidak terintimidasi, tapi saya terus belajar. Roh Kudus ajari aku, karena saya percaya kalau ada roh Allah di dalam hidupku, berarti ada pembaruan akal budi. Dan disinilah belajar untuk menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dan mau menjadi penjala manusia. Ya ini, paradigma lama harus dibuang dan karakter kita mau diubah menjadi karakter Kristus, bukan menjadi karakter zombie atau karakter monster. Dan di sini terus mau belajar taat dan terus belajar taat dan terus taat. Dan ternyata saya sendiri juga, tadinya saya sukanya minta urapan kalau ada hamba Tuhan datang, minta didoain dong gitu. Terus kalau ada radio di Semarang ini kan ada Radio Rema. Saya masih di Jepara. Saya pegang radio itu kalau ada penyembahan dan ada pengurapan. Saya pegang radio itu sampai rasanya geter gitu. Ternyata saya malah sekarang menyampaikan berkat ataupun doa di radio tersebut dan juga didengarkan oleh banyak orang lah. Ini kan saya nggak tahu kalau ternyata saya ini dipanggil, dipilih. Saya nggak nyangka. Saya tuh nggak punya titel PDM, PDT dan lain sebagainya, enggak. Tapi kenapa kok saya dipilih, dipanggil, dipercaya untuk ini, untuk itu, yang dikatakan Pak Edi tadi, tugas gereja, dan saya sampai ternganga-nganga. Loh, ini tuh kan tugasnya PDT, aku sampai gitu. Tapi kenyataannya, kenapa kok saya dipercaya di situ? Dan saya tidak sekolah Alkitab, maksudnya teologi tidak sama sekali. Tetapi saya belajar sekolah pemuritan, sekolah dari hari ke sehari dengan Roh Kudus, terus makan firman dan tentang merenungkan maunya Tuhan itu apa, maksudnya Tuhan ini apa, kata-kata ini bagaimana. Itu saya belajar di situ dan saya selalu diskusi sama anak-anak.
dan anak-anak juga saling mengisi, dan anak-anak juga saling istilahnya bedah buku ya, bedah ini, oh ini ada istilah ini tuh ini, ternyata oh ini Roh Kudus begini, maunya Roh Kudus begini. Dan ternyata di sini tuh kami juga belajar untuk bertumbuh bersama, dan ini loh yang dinamakan dipilih Tuhan itu ya memang sedep-sedep enak. Saya enggak mau ngomong ngeri-ngeri, sedep-sedep enak. Jadi ya ini kuncinya kita belajar taat gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ning, luar biasa, semakin lengkap ya, memang betul ya, kita mengikut Tuhan Yesus tuh benar-benar mau belajar. Kita jadi murid Yesus tuh tugasnya, murid itu belajar, ya kan? Waktu ada ujian supaya bisa ngerjain tugasnya, supaya apa? Lulus ujian, naik tingkat. Oke, ya, baiklah. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh satu aja pertanyaan atau mau kesaksian, tapi pendek aja. Dikasih waktu 2 menit, 3 menit. Adakah? Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah jelas sekali kayaknya ya. Baiklah, kalau nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa ya. Sebentar lagi kita mau masuk ke sesi doa. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan rekaman Zoom pada hari ini, kalau bisa yuk bergabung sama Zoom Revival Restoration Service, supaya apa? Dapat firman-nya itu fresh. Kita jadi ikut semangatnya itu kayak berapi-api, karena kita bisa lihat wajah teman-teman yang lain, bukan hanya pembicara. Wah, yang lain juga, waduh, luar biasa ya nyimaknya, ada yang mencatat, sampai kayak gitu tuh, serius banget gitu. Itu yang membuat kita apa? Kayak terkoneksi gitu, jadi kita bisa ngobrol, bisa bercurhat juga gitu. Seperti itu ya. Baiklah Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini, terima kasih sudah mendengarkan rekaman ini. Silahkan diulang, dicatat lagi, jangan lupa dipraktekkan. Sampai jumpa hari Senin berikutnya, kalau memangnya ada nanti akan diberitahukan selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.